Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua di mata kuliah penanggulangan bencana. Di pertemuan kali ini kita sudah menginjak di materi minggu ketiga ya, di mana di materi sebelumnya sudah kita bahas bersama terkait dengan konsep hal-hal dasar terkait dengan kebencanaan. Kemudian selanjutnya kita bahas terkait jenis-jenis bencana yang ada di global dan juga baik yang terjadi di Indonesia, sudah kita bahas di minggu lalu. Dan di pertemuan kali ini kita akan mulai masuk dalam subbab manajemen bencana, terutama nanti yang di sini dibahas adalah konsep dasar dari manajemen bencana, termasuk nanti terkait dengan sejarah kebencanaan. Kenapa ini penting sekali tentang sejarah kebencanaan? Karena memang bencana di Indonesia, terutama terkait dengan penanggulangan bencana, ini memang tidak langsung jadi apa yang ada seperti sekarang. Tidak sesistematis mungkin yang seperti ada sekarang, tidak sebanyak panduan yang ada sekarang, tapi itu merupakan adalah sejarah panjang perjalanan dari badan-badan ataupun lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang nanti akan mengurusi terkait dengan penanggulangan bencana. Ya, untuk memulai, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dinamakan sebagai konsep manajemen bencana gitu ya. Konsep manajemen bencana itu apa? Mungkin ini saya sedikit mengulang ya, sebagai bahan perenungan juga, bahwa di Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang kurang lebih artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu ya. Jadi di sini dalam Quran surat Hadid ayat 22 sampai 23 yang saya garis bawahi adalah bahwa setiap bencana itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah itu untuk menimpa di bumi, dan itu pun sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum adanya penciptaan ini, sehingga yang namanya bencana itu tidak akan bisa kita cegah terjadinya. Jadi misalkan akan ada longsor, itu tidak bisa kita cegah terus tidak terjadi longsor. Akan ada gempa bumi, kita tidak bisa mencegah akan jadi gempa bumi. Bencana apapun semua itu, karena itu semua sudah ditakdirkan dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tarik dari hadis ini untuk ketika kita ingin memanajemen bencana atau kita ingin menanggulangi bencana, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang menjadi ketentuan ini. Anggaplah untuk memulai ini saya berikan satu ilustrasi gambar ya. Di sini ada gambar orang gitu ya, yang sedang menunggu bis untuk di halte gitu ya. Dan tiba-tiba terjadi hujan gitu ya. Awan gelap dan juga terjadi hujan. Nah, dari sini anggaplah hujan ini akan bisa menimbulkan bencana. Kenapa? Karena mungkin gara-gara hujan nanti mungkin kalau orangnya ini kehujanan mungkin bisa sakit, mungkin bisa kedinginan dan seterusnya. Anggaplah ini adalah suatu bencana. Sehingga kalau kita lihat dari ilustrasi ini, hujan ini adalah merupakan suatu bencana gitu, atau hazard gitu ya dalam bahasa Inggrisnya ketika kita pertama belajar tentang bencana gitu ya. Jadi hazard atau ancaman gitu. Jadi bentuk ancamannya adalah hujan. Sehingga hujan ini ya mau tidak mau mesti akan terjadi, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan turun hujan di situ, gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari oleh kita atau oleh si orang ini, misalkan kalau dalam kasus ilustrasi ini. Orang ini tidak bisa dihindari, hujan mesti akan terjadi hujan. Tidak mungkin orang ini bisa menghalau tidak terjadi hujan, tidak. Tapi tetap akan terjadi hujan. Itu adalah yang namanya hazard atau bencana. Tidak akan bisa kita cegah terjadinya.
Kemudian ada konsep lain yang juga dikenal dengan istilah vulnerability atau kerentanan. Kerentanan itu bisa berkaitan dengan fisiknya atau wilayahnya atau mungkin kondisi si orangnya ini dan seterusnya. Anggaplah kalau di sini kita anggap kondisi lingkungannya yang sebagai kerentanan. Apa kondisi kerentanannya? Yaitu banyak sekali terbentuk awan-awan hujan di sini ya. Mungkin awan cumulonimbus banyak terbentuk di sini sehingga secara wilayahnya dia memang rentan untuk terjadi hujan karena yang menjadi awan pemicu terjadinya hujan adalah awan cumulonimbus seperti itu. Nah ini anggaplah awan-awannya adalah sebagai kondisi vulnerability dari wilayahnya. Kemudian hujan ini sebagai hazardnya. Nah terus apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan manajemen bencana ini dalam kaitannya dengan ilustrasi di gambar ini? Orang ini tidak akan mungkin bisa menghalau terjadinya hujan, tidak mungkin. Apakah orang ini juga bisa menghilangkan awan ini? Tidak juga mungkin. Karena memang sudah secara wilayahnya, memang daerah situ adalah rentan terhadap hujan. Karena banyak terbentuk awan. Sehingga orang ini tidak akan mungkin bisa. Nah, cara yang bisa dilakukan oleh si orang ini agar terhindar dari ancaman mungkin sakit atau mungkin kedinginan adalah dengan apa? Menggunakan jas hujan gitu ya. Menggunakan jas hujan yang fungsinya agar hujan tidak langsung ke tubuh sehingga kemungkinan untuk terjadinya sakit, kemungkinan terjadinya kita kedinginan dari si orang ini itu akan berkurang gitu. Nah, dan inilah yang dinamakan sebagai coping capacity atau peningkatan kapabilitas atau kapabilitas dari masyarakat gitu. Nah, kalau ini dari bencana, sehingga yang dinamakan konsep manajemen bencana adalah kita itu bukan mencegah terjadinya bencana, tapi paradigmanya adalah kita mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Oke, jadi kita hanya mengurangi dampak yang ditimbulkan, bukan kita mencegah terjadinya atau merubah kondisi sehingga dia tidak rentan terhadap bencana, bukan. Tetapi paradigma adalah kita meminimalkan atau mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Contohnya longsor gitu nggih. Longsor tidak akan bisa kita halangi terjadinya, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Meminimalkan dampak yang dihasilkan oleh longsor itu. Mungkin yang kalau tanpa adanya manajemen bencana mungkin akan 1.000 orang yang meninggal. Tapi mungkin gara-gara ada manajemen bencana yang bagus, siklusnya bagus, semua memenuhi, mungkin yang meninggal hanya 20. Itu kan sudah mengurangi. Nah, itulah konsep paradigma dari manajemen bencana. Sehingga yang perlu teman-teman garis bawahi nanti ketika kita belajar lebih jauh terkait dengan manajemen bencana atau penanggulangan bencana adalah konsepnya adalah mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan akibat bencana seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih definisinya gitu, definisi konkret dari manajemen bencana gitu ya. Ini saya ambilkan dari undang-undang terkait dengan bencana ya nomor 24 tahun 2007 dan kenapa ini saya ambilkan dari ini tidak dari sumber-sumber lain karena memang sini sudah diundang-undangkan. Ketika sudah diundang-undangkan berarti kan ini mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu maka ini perlu teman-teman tahu. Manajemen bencana itu apa atau menurut undang-undang adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Jadi panjangnya. Nah, jadi manajemen bencana itu ibaratnya kalau kita simpulkan ada suatu proses dinamis yang itu dia selalu berubah, berlanjut dan terpadu. Jadi semua unsur itu ikut dan juga ini berkelanjutan bisa digunakan. Dalam hal apa? Dalam hal untuk analisis bencana, untuk pencegahan, untuk mitigasi, untuk kesiapsiagaan, penanganan sampai ke rehabilitasi atau rekonstruksi bencana. Ini yang dinamakan manajemen bencana. Sehingga dapat disimpulkan yang namanya manajemen bencana adalah suatu tindakan yang dimulai dari pra bencana atau sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan juga pasca terjadi bencana. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan itu. Nah, kemudian tujuannya apa sih manajemen bencana sebenarnya? Tujuannya itu ada 3 sebenarnya, yaitu pertama adalah mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana atau mengurangi dampak atau risiko tadi, sehingga kerugiannya bisa diminimalkan. Misalkan awalnya longsor, kalau tanpa adanya manajemen yang baik, mungkin akan 1.000 orang yang meninggal, akan 1.000 rumah yang hilang, sehingga nilai ekonomi yang hilang itu akan
besar. Tapi mungkin gara-gara ada manajemen bencana yang baik, mungkin korbannya hanya 10 orang, atau mungkin yang terdampak rumahnya itu hanya tinggal 2 atau 10, sehingga secara nilai ekonomi dia akan lebih rendah. Apa itu dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Itu tujuan pertama. Dan yang tujuan kedua yaitu menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Ini adalah tujuannya. Kenapa? Karena yang namanya bencana itu pasti walaupun sudah dilakukan sedemikian rupa sebagus apapun pasti akan menimbulkan korban gitu nggih. Walaupun mungkin tidak korban dalam terus meninggal atau sakit, bukan, tapi korban yang terdampak mungkin harus mengungsi, harus apa, itu kan termasuk korban. Dan manajemen bencana ini adalah berfungsi bahwa menjamin bahwa bantuan-bantuan itu segera datang dan memadai jumlahnya untuk korban. Kenapa ini penting? Karena ketika seseorang itu sudah sedang mengalami bencana atau sudah tinggal di misalkan di tempat evakuasi, itu mesti tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi daerah sekitarnya sudah hancur terkena bencana. Mungkin stok pangan, mungkin stok yang lain-lain itu mesti akan susah didapatkan. Dan manajemen bencana adalah berfungsi untuk ini menjamin agar bantuan-bantuan itu segera datang dan juga secara jumlah itu dia memadai untuk korban-korban yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah konsepnya adalah mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Karena ini penting juga. Mungkin setelah terjadi bencana, ketika itu sudah mungkin bencananya berhenti gitu nggih, fasenya berhenti. Kemudian mungkin sudah banyak yang hancur. Tadi yang rumahnya terdampak itu yang perlu dipulihkan gitu. Baik secara fisik secara fisik bangunan ataupun secara mental. Karena biasanya ini juga penting karena ketika seorang terjadi bencana mungkin kadang mentalnya itu akan down, merasa banyak kehilangan saudara atau kehilangan harta benda, itu menjadi mentalnya akan drop. Dan ini perlu juga untuk dipulihkan. Makanya ketika kita ingin melakukan manajemen bencana ini tidak akan hanya bisa dilakukan oleh satu bidang ilmu kajian. Contohnya dari geografi saja tidak mungkin bisa, dari sosiologi saja nggak bisa, dari psikologi saja nggak bisa, tapi harus secara komprehensif atau terpadu. Jadi semua bidang keilmuan atau multidisiplin. Karena memang tujuannya banyak. Geografi mungkin membantu terkait dengan pemetaannya. Psikologi mungkin terkait dengan ketika pemulihan saat terjadi bencana atau setelah terjadi bencana, pemulihan kondisi psikis. Sosiologi untuk terkait dengan bagaimana mengembalikan kondisi sosial dari yang sudah terjadi. Kemudian dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain juga ikut berkiprah dalam manajemen bencana. Jadi sehingga manajemen bencana ini bukan milik salah satu keilmuan, tapi merupakan suatu bentuk dari multidisiplin. Jadi semua itu masuk unsur-unsurnya. Dengan demikian siklus manajemen bencana itu memberikan gambaran bagaimana itu rencana dibuat untuk mengurangi dan mencegah kerugian bencana, bagaimana reaksi yang dilakukan saat terjadi bencana, dan juga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan setelah terjadi bencana. Jadi mulai rencana sebelum bencana itu bagaimana direncanakan, kemudian ketika terjadi bencana itu berupa tanggap darurat, yaitu apa yang perlu dilakukan, bagaimana reaksi yang perlu dilakukan, dan yang terakhir yaitu terkait pasca bencana, yaitu bagaimana langkah pemulihan yang bisa diambil. Itu adalah konsep dari manajemen bencana. Sehingga manajemen bencana ini adalah suatu hal yang sangat kompleks, dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu dalam melaksanakannya. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa konsep manajemen bencana itu sebenarnya terdiri dari 4 jenis ya. Pertama ada prevention atau preventif atau tindakan mitigasi. Kemudian ada preparedness yaitu kesiapsiagaan. Kemudian ada response yaitu ketika terjadi bencana tanggap darurat, dan yang terakhir yaitu recovery atau pemulihan gitu ya. Jadi prosesnya itu. Dan untuk prevention atau mitigasi dan juga kesiapsiagaan ini adalah dilakukan ketika pra bencana atau belum terjadi bencana. Kemudian kalau yang respons yaitu tanggap darurat yaitu saat terjadi bencana, dan yang recovery adalah setelah terjadi bencana gitu. Jadi ini merupakan satu siklus gitu ya. Bentuknya seperti apa? Contohnya kalau misalkan prevensi, nanti kita akan banyak bahas di situ gitu ya. Penjelasannya dari samping sini. Jadi pertama adalah fase mitigasi. Fase mitigasi itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana.
Tindakan mitigasi itu banyak, bisa mitigasi yang sifatnya struktural ataupun non struktural. Kalau yang struktural itu ya katanya dengan membuat bangunan teknik, kalau yang non struktural adalah kaitannya dengan secara alami seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada pembuatan zonasi, ketika pembuatan RT RW, pembuatan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, pembelajaran publik dan seterusnya. Banyak ini adalah kaitannya di fase mitigasi, yaitu untuk pencegahan atau peringatan dini itu dimitigasi. Kemudian fase preparedness atau fase kesiapsiagaan yaitu merupakan merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Jadi kalau tadi fase mitigasi itu lebih ke arah studi-studi atau mungkin dokumen-dokumen atau mungkin kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk mengurangi. Nah, kemudian kalau yang preparedness adalah bagaimana kita menyusun rencana apa yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana gitu ya. Jadi misalkan nanti siapa ketika terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan. Terus nanti siapa yang mengurusi logistik, siapa yang harus membuat tenda darurat, atau siapa yang harus melakukan evakuasi, itu disusun di preparedness atau kesiapsiagaan bencana. Contohnya apa? Contohnya ada pelatihan untuk keadaan darurat, ada sistem peringatan dini dan seterusnya, itu fase preparedness. Jadi bagaimana reaksi atau bagaimana cara untuk menanggapi terjadinya bencana itu preparedness. Itu preparedness dan juga mitigasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Dan ketika terjadi bencana namanya fase respons. Fase respons itu yaitu adalah upaya untuk memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Jadi seperti contohnya adalah melakukan pertolongan, pencarian orang. Kan kadang kan ketika bencana itu akan masih yang terjebak di dalam rumahnya masing-masing sehingga perlu ditolong, perlu di evakuasi dan seterusnya, ya adalah fase respons. Dan ini merupakan salah satu fase yang cukup berat. Kenapa ya? Karena masih terjadi bencana ini kejadiannya. Bencana mungkin masih ada, tapi ini harus tetap dilakukan. Kita harus mengevakuasi orang, kita harus melakukan kajian cepat untuk mencari penyebab dan seterusnya. Itu di fase respon. Dan yang terakhir yaitu fase recovery. Fase recovery itu dilakukan saat pasca terjadi bencana, yaitu dengan cara mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Baik itu kondisi fisik maksudnya terkait dengan lingkungannya, ataupun terkait dengan kondisi sosial, kondisi psikis itu juga perlu dipulihkan seperti itu. Nah, ini adalah siklusnya ya untuk manajemen bencana. Sehingga nanti di manajemen bencana kita akan bahas satu persatu nanti apa saja bentuk mitigasi, apa saja bentuk kesiapsiagaan, apa saja bentuk ketika respon atau saat bencana itu apa yang perlu dilakukan, dan yang terakhir itu sampai ke fase recovery, fase pemulihan yang dilakukan pasca bencana itu apa yang perlu dilakukan. Itu nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian kenapa akhirnya penanggulangan bencana ini sangat penting ya, karena memang kemarin kita belajar terkait dengan jenis bencana di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang banyak sekali ancaman bencananya. Sehingga karena banyak sekali ancaman bencana, otomatis kalau dilihat dari data juga hampir tiap tahun tuh kejadian bencana itu hampir 1000 lebih gitu ya. Sehingga ya memang perlu langkah-langkah atau cara-cara yang perlu dilakukan untuk menanggulangi bencana gitu ya. Nah, sehingga ketika itu sudah menjadi kebutuhan untuk menanggulangi bencana, maka siklus manajemen bencana itu juga perlu dikembangkan. Dan suatu sistem ini membutuhkan suatu lembaga sebagai pelaksana penanggulangan bencana gitu ya. Jadi lembaga yang benar-benar memang ditunjuk langsung oleh pemerintah yang menangani terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, dan fungsinya dia nanti sebagai memberikan pedoman, pengarahan, melakukan koordinasi lintas lembaga. Kenapa perlu tetap lintas lembaga? Karena ini sifatnya multidisiplin, tidak akan bisa diselesaikan satu bidang keilmuan, sehingga perlu ada yang melakukan koordinasi. Siapa yang puncak pimpinan koordinasinya? Dan yang terakhir yaitu menetapkan standarisasi kebutuhan penanggulangan bencana. Nah, dan karena adanya ketuntutan ini dalam siklus manajemen bencana, maka disusunlah sistem penanggulangan bencana nasional gitu nggih. Jadi di situ ada sistem penanggulangan bencana nasional, di situ ditunjuk siapa lembaganya, yang lembaganya dibentuk yaitu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kalau di tingkat nasional, di tingkat daerah ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu nggih, di tiap kabupaten kota.
Nah, itu sudah disusun dalam nanti di situ tanggung jawab dari BNPB dan BPBD adalah yang terkait dengan itu, terkait dengan membuat pedoman, pengarahan, melakukan koordinasi, menetapkan kebutuhan penyelenggaraan dan seterusnya. Itu adalah tugas tanggung jawab dari BNPB dan BPBD terkait dengan bencana. Nah, ini sistem penanggulangan bencana nasional ya. Sistem penanggulangan bencana nasional itu tertuang dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Ini ada peraturannya, silahkan nanti bisa dibaca. Bagaimana struktur susunannya? Jadi sistem penanggulangan bencana ini tidak lepas dari 3 aspek, yaitu terkait dengan perencanaan, kemudian kelembagaan, dan juga pendanaan. Perencanaan kenapa penting ya? Karena namanya manajemen bencana itu perlu direncanakan, tidak mungkin bisa langsung jadi dalam 1 hari 1 malam misalkan, dalam berapa jam, tidak. Tapi ini perlu direncanakan. Ketika mitigasi apa yang perlu dilakukan dulu? Ketika kesiapsiagaan apa yang perlu ditingkatkan dulu, coping capacity-nya. Ketika tanggap darurat apa yang perlu dilakukan dulu? Apakah evakuasi dulu? Apakah membuat tenda dan seterusnya? Itu perlu direncanakan. Kemudian harus ada lembaganya. Di Indonesia sudah ada ya tadi BNPB dan BPBD. Kemudian harus ada pendanaan yang penting, karena ketika terjadi bencana ini cost yang dibutuhkan itu sangat luar biasa besar, sehingga pendanaan itu juga sangat penting untuk dimiliki, baik itu pendanaan yang sifatnya dari dalam atau dari pemerintah sendiri dan juga dari luar mungkin, karena biasanya itu banyak sekali ya ketika terjadi bencana mungkin banyak yang melakukan menghibahkan gitu nggih. Menghibahkan ke pemerintah dan seterusnya melalui BNPB dan BPBD. Dan akhirnya ini nanti digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana gitu. Jadi ada perencanaan, kelembagaan dan pendanaan perlu dilakukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, kemudian ini kelembagaannya ya. Kelembagaannya kalau di tingkat nasional itu ada namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini ada unsur pengarah yang terdiri 19 orang, yaitu 10 dari pemerintah dan juga 9 dari unsur profesional. Profesional itu bisa dari dosen, dari peneliti dan seterusnya. Dan ada unsur pelaksana. Pelaksana adalah nanti yang akan melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu mitigasi dan seterusnya gitu ya. Nah, secara umum BNPB itu tugasnya ada ini, itu silahkan bisa dibaca gitu ya. Memberikan pedoman dan pengarahan, menetapkan standarisasi kebutuhan, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan seterusnya. Ini tanggung jawabnya langsung ke presiden. Jadi merupakan badan yang lembaga yang berada di setingkat kementerian yang langsung memberikan wewenangnya oleh presiden. Nah, kemudian kalau diturun di tingkat provinsi ada yang namanya BPBD provinsi. Di tiap provinsi itu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ada unsur pengarah dan juga ada unsur pelaksana. Unsur pengarahnya ada 11 orang, yaitu 6 dari pemerintah, 5 dari profesional. Turun lagi di tingkat kabupaten kota juga ada BPBD sama. Ada unsur pengarah dan juga unsur pelaksana. Unsur pengarah itu ada terdiri 9 orang, 5 orang dari pemerintah dan 4 dari unsur profesional. Dan tugasnya ini ya. Jadi kalau tugasnya yang BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota ini dia tidak menyampaikan langsung ke presiden, tapi dia menyampaikan ke BNPB nanti dari berbagai data dari BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota nanti akan disimpulkan oleh BNPB, nanti dilaporkan kepada presiden, seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah merupakan kepanjangan tangan gitu sebenarnya. BPBD provinsi dan kabupaten kota itu kepanjangan tangan dari BNPB di tingkat daerah-daerah gitu ya. Ini adalah struktur kelembagaannya terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia sudah tersusun secara sistematis. Dan yang namanya tadi BNPB yang menjadi suatu lembaga gitu guys, suatu lembaga yang khusus mengurusi terkait dengan penanggulangan bencana ini memang tidak serta-merta langsung terbentuk gitu guys, dengan hanya dalam hitungan mungkin 1 tahun, bukan, tapi ini merupakan suatu susunan rentetan sejarah yang cukup panjang terkait dengan lembaga kebencanaan di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita runut dari sejarahnya, Indonesia itu sebenarnya ketika mulai awal merdeka itu sudah membuat gitu nggih. Sudah membuat yang namanya lembaga yang terkait dengan kebencanaan, namanya BPKKP.
tahun 45 tahun sampai tahun 66, yaitu Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Tetapi memang fokusnya di sini karena memang di situ Indonesia itu masih baru merdeka, ketika itu masa sering terjadi perang dengan Jepang maupun Belanda, ketika agresi, makanya difokuskannya terkait dengan ini perang. Jadi untuk menolong keluarga korban, untuk menolong korban perang dan seterusnya. Dan badan ini tugasnya itu untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang gitu. Karena memang waktu itu masih untuk mempertahankan kedaulatan dan juga untuk ketika sudah proklamasi juga ada agresi, yaitu makanya masih perang Indonesia. Kemudian di tahun 66 sampai tahun 67 diubah menjadi BPPBAP, yaitu kepanjangannya adalah Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat gitu nggih. Jadi ketika Indonesia itu sudah lepas dari penjajahan, kemudian sudah mulai bergerak, kemudian mulai terjadi berbagai macam bencana alam. Oleh karena itu maka diubahlah BPKKP tadi menjadi BPPBAP, yaitu merupakan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana yang difokuskan pada bencana alam pusat, bencana alam gitu ya. Nah, kemudian tahun 67 sampai 79 diubah menjadi TKPPBA. Jadi karena frekuensi kejadian itu semakin meningkat, akhirnya di tahun 67 kabinet itu mengeluarkan keputusan yang bertujuan untuk membentuk tim koordinasi nasional penanggulangan bencana alam gitu. Jadi tim koordinasi nasional karena apa? Kejadiannya sudah semakin banyak gitu ya. Dan tahun tahun 79, kemudian tahun 67 sampai 79 juga dibentuk yang namanya Bakornas PBA. Jadi pada periode ini tim koordinasi nasional penanggulangan bencana ditingkatkan menjadi badan koordinasi gitu. Tadi kalau yang sebelumnya kan hanya sebatas badan, kemudian diubah menjadi tim koordinasi yang mungkin hanya singkat gitu nggih. Yang namanya tim kan hanya berdasarkan suatu tugas, tapi kemudian di tahun 79 juga dirasa badan terkait dengan bencana alam ini sangat penting, perlu dibangun suatu lembaga sendiri, muncullah yang namanya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Bakornas PBA. Ini berdasarkan Bakornas PBA itu nanti yang diketuai oleh Menko Kesra dan dibentuk berdasarkan Kepres nomor 28 tahun 79 saat pemerintahnya Pak Harto nih. Kemudian 79 sampai 90 masih Bakornas PBA ya. Tetapi yang membedakan di sini memang fokusnya tidak hanya bencana alam lagi, tapi sudah mulai masuk bencana yang sifatnya bencana sosial, karena Indonesia juga sangat beragam sekali suku, agama dan lain, sehingga bencana-bencana sosial pun juga kerap terjadi. Oleh karena itu maka dibuatlah mulai Bakornas PB ini juga mengurusi terkait dengan kejadian bencana yang sifatnya non alam serta sosial. Kemudian di tahun 2000 sampai 2005 berubah nama menjadi Bakornas PBB, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi gitu nggih. Nah, ini diubah namanya, hanya diubah namanya saja ya. Sebelumnya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ditambahkan sekarang ada penanganan pengungsi gitu. Kemudian tahun 2005-2008 kembali ke Bakornas PB karena mungkin dianggap namanya Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana gitu nggih. Kalau tadi penanggulangan, sekarang yang tahun 2005 sampai 2008 itu penanganan bencana. Dan baru di tahun 2008 lah akhirnya dibentuk yang namanya BNPB, diubah namanya BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang di situ sudah sangat serius dari pemerintah itu sudah membangun. Di situ ada legalisasinya, ada lembaganya, ada sistem budgetingnya, itu sangat jelas sekali gitu ya.
Dan di situ BNPB diberikan tugas oleh pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh gitu guys. Jadi memang yang menjadi, walaupun nanti dalam prakteknya ketika terjadi bencana itu melibatkan banyak sekali kementerian ataupun lembaga-lembaga lain, tetapi yang menjadi badan koordinasinya atau menjadi ketua koordinasinya itu adalah si BNPB ini yang menjadi ketua namanya kalau ketika terjadi bencana. Nah, ini adalah contoh yang anunya ya, contoh di Indonesia. Jadi memang di Indonesia itu sebenarnya secara kalau kita berbicara terkait dengan sistem manajemen bencananya itu sudah sangat bagus sekali. Karena apa? Karena sudah disusun juga siapa yang perlu bertanggung jawab ketika masa manajemen bencana terkait dengan bidang ini sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Contohnya ketika tanggap darurat misalkan, siapa yang ketika tanggap darurat itu harus melakukan evakuasi, sudah disebutkan di situ adalah yang lembaga yang berwenang atau memiliki fungsi untuk melakukan evakuasi, pencarian dan pertolongan atau SAR adalah Basarnas dan juga TNI. Kemudian ketika terjadi bencana, siapa yang melakukan logistik? Ada BNPB dan Kementerian Sosial. Siapa yang melakukan perlindungan pengungsian? Ada Kemensos dan juga Polri gitu yang melakukan perlindungan dan pengawasan. Kemudian ketika pemulihan, siapa yang berhak melakukan pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang sudah hancur? Ada Kemenpu dan juga Kemenpu PR gitu ya. Terkait dengan kesehatan, untuk menjamin kesehatan dari pengungsi dan seterusnya ada Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pemulihan dini terkait dengan mungkin treatment pemulihan psikologi dan seterusnya dari Kemendagri dan juga BNPB. Pemulihan ekonomi ada Kementan, Kemenko, UKM, pendidikan ada Kemendikbud dan Kemenak. Sehingga memang ketika terjadi bencana ini merupakan suatu kegiatan menyeluruh, melibatkan banyak sekali kementerian ataupun lembaga-lembaga lain. Tetapi yang menjadi fungsi kontrol yang utama atau fungsi koordinasi yang utama adalah dari BNPB. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu guys. Jadi sekilas terkait dengan sistem manajemen bencana yang ada di Indonesia. Jadi bahwa sistem manajemen bencana itu titik fokusnya adalah mengurangi dampak atau resiko yang dihasilkan timbulkan akibat bencana, bukan mencegah terjadinya bencana. Dan dalam manajemen bencana ini memerlukan dalam konteks bernegara itu memerlukan yang namanya suatu lembaga. Di lembaga itu perlu adanya perencanaan yang jelas dan juga ada sistem budgeting yang sangat jelas. Dan di Indonesia sudah ada yang namanya BNPB yang menjadi atau memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi terkait dengan penanggulangan bencana dengan kementerian lain ataupun lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi BNPB. Dan BNPB ini di Indonesia itu terbentuk tidak serta-merta langsung hanya dalam hitungan tahun, tapi sudah dirintis sejak tahun 45. Sudah bergonta-ganti nama dan juga dia sempat bergonta-ganti fungsi mulai dari yang tahun 45 dia sebagai untuk membantu terkait dengan korban perang, kemudian tahun namanya bergeser menjadi bencana alam, kemudian bergeser menjadi untuk bencana non alam, sosial dan juga alam, dan yang terakhir tahun 2008 barulah berganti nama menjadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sampai sekarang ini. Ya itu teman-teman untuk mengantarkan terkait dengan kita membahas lebih lanjut terkait dengan siklus manajemen bencana atau penanggulangan bencana. Semoga ini bisa menjadi pengantar diskusi yang baik bagi teman-teman dan juga untuk mengantar teman-teman agar lebih bisa mengeksplor lagi terkait dengan manajemen bencana. Karena mungkin ini hanya kulit saja, silahkan teman-teman nanti bisa banyak belajar lagi terkait dengan manajemen bencana, karena terkait dengan penanggulangan bencana sudah banyak dilakukan, sudah banyak dikaji dan juga sudah banyak panduan yang menyebarnya di internet, sehingga teman-teman bisa belajar dari sumber manapun saya kira. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.